Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Konvergensi News Media. Bersama saya Arma Astin yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Kali ini dengan salah satu seorang wartawan kita. Inilah dia narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari media Mata Rakyat yang biasanya dipanggil nama saya dengan sehari-harinya Eri Evianto. Bagaimana Anda bisa melihat peran wartawan dalam menjaga netralitas informasi di tengah maraknya hoax sekarang ini? Masalah netralitas ya. Hoaxnya semaraknya hoax, berita-berita hoax yang sering munculan di media sosial ataupun media online ataupun media cetak. Sekarang ini kami sebagai wartawan tentu kami punya undang-undang tertentu. Ada kode etik pers namanya. Lalu untuk tidak termakan hoax para yang minat baca itu kan, kami itu sebagai wartawan dituntun pakai 5W1H. Tentunya kami merilis berita sesuai dengan fakta lapangan dan aktual. Tentu dengan kejadian-kejadian yang lebih aktual, tentu kita ke lapangan itu. Mencari informasi-informasi yang sebenarnya ada di lapangan. Tentu kita punya narasumber untuk di bahan rilisan akan tulis di media online atau media cetak. Apa tantangan terbesar Anda ketika ada peristiwa penting yang Anda hadapi? Tantangan peristiwa penting, kami itu harus aktif 24 jam. Seperti berita peristiwa, jam 3 jadi kebakaran, kami harus ke lapangan. Atau kecelakaan, langsung dari Kapolres nelfon, kami terus turun ke lapangan. Nggak ada waktu jedanya, nggak ada. Standby 24 jam. Mungkin kalau jadi media mungkin sedikit lelah lah dengan waktu yang kurang tidurnya itu kan, cuma super sibuknya itu kan. Itu kami di lapangan itu kan harus merilis itu kan sesuai dengan keadaan lapangan supaya nggak ada berita-berita hoaxnya gitu kan, supaya tidak ada kesalah penulisan. Kami juga ada nanti untuk menyaring penulisan, kami juga ada redaktur yang kami lihat lagi rilisan kami yang menguji itu pantas atau layak atau tidaknya dimuat di berita. Berarti terus dipantau agar berita itu aktual. Sejauh mana sih kode etik itu mempengaruhi keputusan Anda dalam menentukan sudut pandang pemberitaan itu sejauh mana? Ya, kode etiknya tentu kami ada perlindungan dari persnya nanti ya. Mungkin dari segi penulisan kami harus menulis 5W1H. Itu penting dalam berita. Karena di berita kita harus tahu apa itu kan, kejadiannya apa itu kan, kejadiannya di mana, tanggalnya kapan, waktunya apa itu kan, jam berapa kejadian, peristiwanya seperti apa itu kan. Berarti harus detail ya? Detail. Kami sebelum akurasi dan di lapangan, kami belum bisa membuat berita. Karena di situ tuh harus akurat beritanya, harus aktual, fakta dari lapangan. Kami harus mengaji itu dulu. Berarti yang dibilang hoax itu harus sangat jauh itu. Jauh. Kebanyakan hoax itu terjadi di media sosial kayak Facebook atau TikTok. Karena kejadian-kejadian itu siapapun bisa jadi media ya, bisa jadi wartawan. Tentunya kan. Tentu mereka tidak memakai kode etik dan 5W1H. Karena sering itu terjadi hanya beritanya, hanya rilisan judul aja. Jadi muncullah kekeliruan. Jadi ada pro dan kontra nanti pembacanya atau penontonnya itu. Itu yang bikin
terjadinya kontroversialnya antara yang peminat yang melihat di Facebook atau di sosmednya atau lagi yang bacanya. Ini beritanya apa nih? Karena nggak ada isi beritanya, nggak ada penjelasan beritanya, itu yang membuat sering terjadi pemicu termakan ke berita hoaxnya. Berarti berita yang yang aktual itu berarti ada pemicu beritanya, ada tanggal kejadian dan Untuk memicu aktual berita itu, kami uji lapangan, turun ke lapangan, menyaksikan langsung kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Dan tentu kami harus merekam dari pembicaraan narasumber apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan tersebut. Kami tentu di lapangan itu dokumentasi hal yang penting. Penjelasannya apa, peristiwa ini terjadi kapan, itu harus dirilis itu. Siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. berarti ibaratkan dari huruf 1 ke sampai 100 berarti dari situ. Ibaratnya dari situ. Iya, seperti itulah kira-kira. Bagaimana sih cara Anda menyaring informasi dari narasumber yang beragam agar berita tersebut aktual dan berimbang? Kalau untuk menyaring informasi-informasi berita tentang berita ya, tentu kita harus koneksi, kita harus cari informasi kepada narasumber yang ada di TKP-nya, kejadiannya, itu kan, itu hal terpenting. Atau kita bisa dilakukan via telepon, nah, orangnya terlibat dalam itu, jadi mereka narasumber ini ada bisa jadi korban, jadi yang menyaksikan itu kan sebagai saksinya, dan juga nanti pelakunya atau apa itu kan. Itu yang membuat supaya informasi itu, data itu akurat yang dibuat di rilisan berita di online ataupun media cetak. Apa sih pesan Anda kepada generasi muda sekarang untuk mereka tuh bisa tertarik menjadi seorang wartawan? Pesan buat generasi zaman sekarang yang menggunakan medianya sosial, semuanya kan bisa jadi wartawan. Apapun itu, dimanapun itu, karena dia punya media sosial masing-masing. Tentu dengan menguasai dengan 5W1H-nya, dan berita itu dimuat harus berimbang. Tidak boleh menohok satu orang atau menjatuhkan orang, itu tidak boleh. Nah, jadi di sana itu ketika mungkin di posting-postingan lah di Instagram contohnya, atau Facebook atau TikTok, harus bikin narasi yang bagus supaya peminat baca atau peminat penonton itu kan ya, mereka lebih memahami apa sih yang terjadi dalam itu sebenarnya, kejadian apa yang terjadi. Jadi nggak timbullah kayak berita-berita hoax asalkan viral aja, tidak boleh gitu. Sekarang ini, zaman ini banyak itu kan video-video yang dibikin itu sering terjadi karena memuatnya dengan judul aja, judul setengah-setengah, jadi videonya asalkan viral gitu kan, tak sesuai dengan dokumentasinya, tak sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada di lapangan. Contoh 5W1H tadi, bisakah Abang mencontohkan dari 5W1H tadi dari berita tersebut? Misal atau berita maraknya sekarang tuh orang Contohnya kalau dari 5W1H seperti apa ya? Apa kejadian sebenarnya di lapangan? Itu kita harus bikin itu, kita catat itu. Terus kenapa ini bisa terjadi? Itu kenapa kita bikin, kenapa peristiwa ini bisa terjadi, atau ini kayak seperti di lapangan pemicunya apa, itu kan membuat jadi perkara tersebut itu kan. Jadi kenapa dan kapan itu kapan waktunya, tanggalnya berapa, tanggal berapa, waktunya berapa, waktunya kapan itu kan. Jadi tentu itu harus dicatat. Jadi bagaimana
timbul nanti bagaimana terakhirnya. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Berarti seorang wartawan tuh betul-betul mendetail kejadian tersebut. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita atas wawasan dan pengalamannya yang sangat berharga bagi kita semua. Kita belajar bahwa menjadi wartawan bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga mencapai integrasi, objektivitas, dan kepercayaan publik. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membuka cakrawala bagi kita semua tentang pentingnya peran media dan jurnalisme dalam kehidupan masyarakat. Sekian acara podcast kita pada hari ini. Saya tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.